Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Khususnya siswa-siswi kelas 3 SD Harum Jakarta Utara. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Baik itu secara iman ataupun imun. Semoga iman dan imun kita selalu terjaga. Bertemu lagi dalam pembelajaran tema 8 subtema 2 tentang bangun datar dan sifat-sifatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa kita awali dengan sesuatu yang baik. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari dan semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bangun datar. Contoh bangun datar yang ada di sekeliling kita. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Ada layar komputer, jam dinding, penggaris, dan yang lainnya. Ternyata pada kehidupan kita banyak sekali contoh-contoh bangun datar. Berikutnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Bangun datar persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bisa lihat sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Ada 4 sisi sama panjang. Persegi juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besar sudutnya adalah sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Contoh yang tertera adalah layar komputer. Persegi panjang memiliki 4 sisi, yaitu 2 pasang sisi yang sama panjang dan berhadapan. Sisi AB sama dengan sisi CD. Sisi AB sama panjang dengan sisi CD. Sama panjang dan berhadapan. Sisi BC sama panjang dan berhadapan dengan sisi DA. Sisi BC sama panjang dan berhadapan dengan sisi DA. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Berikutnya adalah bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran hanya memiliki 1 sisi dan lingkaran tidak memiliki sudut. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Berikutnya adalah bangun datar segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Perhatikan gambar di bawah ini.
Berdasarkan sisinya, segitiga mempunyai 3 segitiga. Yang pertama adalah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Sifat segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang, karena itulah disebut segitiga sama kaki. Yang kedua adalah mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar. Mempunyai 1 simetri lipat dan mempunyai 1 simetri putar. Berdasarkan sisinya, yang kedua adalah segitiga sama sisi. Mempunyai 3 sisi sama panjang. Mempunyai 3 sisi sama panjang. Mempunyai 3 sudut sama besar. Mempunyai 3 sudut sama besar, yaitu membentuk sudut 60 derajat. Mempunyai 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Yang berikutnya adalah segitiga sembarang. Mengapa disebut segitiga sembarang? Karena tidak ada satupun sisinya yang sama panjang. Karena tidak ada satupun sisinya yang sama panjang. Pada nomor 1, panjang sisi tidak sama antara AB, AC, ataupun BC. Tidak ada yang sama panjang. Begitupun dengan besar sudutnya. Besar sudutnya tidak sama antara sudut A, sudut B, dan sudut C. Tidak mempunyai simetri lipat dan tidak mempunyai simetri putar. Berdasarkan sudutnya, segitiga mempunyai 1 segitiga siku-siku, 2 segitiga lancip, 3 segitiga tumpul. Pada gambar yang ada pada layar, segitiga siku-siku. Mengapa disebut segitiga siku-siku? Karena pada salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Pada salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang kedua, mempunyai 1 sisi miring. 3, salah satu sudutnya seperti yang Ibu bilang tadi adalah siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki mempunyai 1 simetri lipat, namun tidak mempunyai simetri putar. Bisa dipahami ya, Ananda Soli Soliha? Berdasarkan sudutnya, yang kedua adalah segitiga lancip. Mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut. Mengapa disebut segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat atau siku-siku. Kurang dari sudut siku-siku disebut sudut lancip. Mengapa disebut segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya membentuk kurang dari 90 derajat. Sudut lancip. Berdasarkan sudutnya, yang ketiga adalah segitiga tumpul. Mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut. Dan mengapa disebut segitiga tumpul? Karena salah satu sudutnya membentuk lebih dari 90 derajat. Salah satu sudutnya membentuk lebih dari 90 derajat.
Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam pembelajaran kali ini. Mari kita berlatih pada buku tema. Tugas 1, menentukan nama sisi dan sudut bangun datar persegi dan persegi panjang. Menentukan nama sisi dan sudut bangun datar persegi dan persegi panjang. Pada buku tema 8 halaman 73 dan sampai 74. Pada kegiatan 2. Tugas yang kedua adalah menentukan nama sisi dan sudut bangun datar segitiga. Menentukan nama sisi dan sudut bangun datar segitiga. Pada buku tema 8 halaman 90 sampai 91 di kegiatan 1. Tidaklah Allah ciptakan sesuatu itu sia-sia, melainkan pasti ada hikmahnya. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia, melainkan pasti ada hikmahnya. Surat Ali Imran ayat 191. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufiknya pada kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ananda Solih Solihah walaupun kita masih belajar di rumah saja.